ketemu lagi dengan Miss Cindy dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Sekalipun tetap kita mengikuti pelajaran ini secara online. Nah, tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Sebelum kita akan mengerjakan tugas-tugas yang akan Miss Cindy berikan melalui video ini, Miss Cindy akan memberikan penjelasan seperti yang Miss Cindy jelaskan di Google Meet minggu lalu. Jadi Miss Cindy mereview kembali ya lewat video ini supaya kalian bisa mengerjakan tugas yang akan Miss Cindy berikan hari ini. Sebelum kita memulai semuanya, kita akan bernyanyi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua tutup mata, semua lipat tangannya. Kita nyanyi sungguh-sungguh, kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami semua anak-anak bisa dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Kami akan mengikuti pelajaran hari ini. Beri kami hikmat, kepintaran dari Tuhan, supaya anak-anak bisa mengerti pelajaran agama dan bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, kalian siapkan LKS-nya juga. Kalian siapkan juga buku PS-nya. Nah, setelah kalian melihat video ini sampai selesai, di akhir dari video ini Miss Cindy akan memberikan tugas. Oke? Tetap semangat. Miss Cindy percaya kalian pasti bisa karena kalian anak-anak yang luar biasa. Ya, anak-anak, kita mau belajar pada hari ini dalam materi baru di semester 2 kita ya. Judulnya yaitu Peran Roh Kudus dalam Pertobatan. Anak-anak pasti pernah dengar kata Roh Kudus. Nah, kita mau belajar tentang Roh Kudus saat ini ya. Oke. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga anak-anak, Dia menjanjikan akan memberi Roh Kudus untuk menolong dan menghibur para murid. Jadi ketika Yesus mati, kemudian disalibkan, dan beberapa hari kemudian Tuhan Yesus naik ke sorga. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia tidak meninggalkan muridnya dengan begitu saja. Tapi Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus untuk apa anak-anak? Untuk menolong dan menghibur para muridnya. Nah, ini adalah lambang Roh Kudus, burung merpati ini ya. Oke. Roh Kudus adalah Allah yang hadir dalam roh. Roh Kudus berdiam dalam hati nurani dan mengingatkan setiap firman yang pernah kita baca atau dengar. Roh Kudus bekerja dalam hati semua orang percaya. Jadi hanya orang-orang percaya kepada Yesus Kristus saja Roh Kudus ada. Jadi di luar orang yang tidak percaya Yesus tidak ada Roh Kudus di hatinya anak-anak ya. Baik, dalam kehidupan orang percaya, anak-anak, Roh Kudus mempunyai peran. Kita akan bahas peran yang pertama, berkarya dalam pertobatan seseorang dari dosanya, yaitu mengubah dan menyucikan hati manusia dari perbuatan yang tidak baik menjadi apa anak-anak? Baik. Dan supaya dapat merasakan Roh Kudus, kita harus membuka hati dan berserah kepadanya saja ya anak-anak ya, kepada Tuhan.
Nah, lanjut peran Roh Kudus yang kedua bagi kita. Memimpin kita dalam kebenaran. Menjadi jaminan bagi setiap orang percaya dan berserah untuk menuruti kehendak Roh Kudus agar mau dipimpin. Nah, itulah peran Roh Kudus yang kedua. Peran Roh Kudus yang ketiga, memberi pertolongan manusia, memberi pertolongan. Manusia membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus supaya dapat melakukan apa, anak-anak? Ya, kita dapat melakukan kebenaran. Nah, anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Jangan pernah malas, jangan pernah menunda-nunda tugas yang diberikan oleh semua miss-miss yang ada. Nah, kalau kalian kurang paham, kalian kurang mengerti, kalian bisa WA secara langsung ke Miss. Nanti Miss ini akan jelaskan lebih lanjut lagi. Oke, Tuhan Yesus memberkati.